Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Ibu. Bagaimana kabar? Puji Tuhan, kabar baik, Ibu. Tapi masih ada kurang-kurang baik, Ibu. Kenapa sampai begitu? Mungkin karena saya saat ini memiliki masalah, Ibu. Oh, Makanya iya. Sekarang posisinya lagi di mana? Di rumah, Ibu. Oh, lagi di rumah. Oke. Kalau boleh tahu, ini nama panggilannya itu Nia ya? Kalau tidak salah kemarin itu. Ya, Ibu. Oh, iya, iya. Nia sekarang sudah kelas? Sekarang sudah kelas 12, Ibu. Kelas 12. Oh iya, sedikit lagi itu mau keluar sudah dari SMK lanjut di ini di kampus sudah di universitas. Iya, Ibu. Oke. Tadi malam adik sudah menghubungi saya katanya ingin menceritakan masalah-masalah yang adik alami. Baik adik, sebelum kita memulai kegiatan di sini Ibu ingin memberitahukan sedikit tentang aturan-aturan dalam konseling yang akan kita laksanakan. Jadi di sini adik itu tidak perlu takut atau tidak perlu cemas menceritakan masalah yang adik alami karena dalam konseling itu ada beberapa asas. Yang pertama itu asas kerahasiaan, di mana ibu akan menjamin sekali kerahasiaan dari masalah yang adik alami. Kemudian selain itu ada asas keterbukaan. Di sini adik itu secara terbuka, tidak harus saya paksakan untuk adik menceritakan masalah tersebut. Sampai di sini bisa dimengerti adik? Bisa, Ibu. Oke, baik. Baik, sebelum kita memulai kegiatan konseling kita, alangkah baiknya kita melaksanakan kesepakatan waktu dulu ya adik-adik. Ya adik. Ya, Ibu. Menurut saya kita gunakan waktu selama 30 menit ke depan, Ibu. 30 menit? Ya, Ibu. Oke, baik. Kalau begitu kita deal ya 30 menit karena Ibu juga ada halangan juga setelah ini Ibu ada keluar. Oke, baik. Kalau begitu, apakah kita mulai saja ya ini kegiatannya adik? Ya, Ibu. Oke, baik. Sekarang silakan adik menceritakan masalah yang adik alami. Baik Ibu, ini Ibu. Sekarang kan saya sudah kelas 12 nih Bu. Terus sebentar lagi saya mau ke bangku kuliah Ibu. Ya. Tetapi saya masih bingung memilih jurusan Ibu. Oh, bingung. Terus? Itu saja. Ya, iya Ibu. Saya takut nanti saya pilih jurusan yang salah Ibu. Oh, iya. Tapi adik tetap semangat belajarnya atau tidak? Kurang sih Bu. Karena bingung. Belajar. Iya Ibu. Oh ya, baik adik. Kemarin adik itu ambil jurusan kan di SMK itu kan sudah ada jurusannya masing-masing. Kalau adik kemarin adik itu ambil jurusan apa? Kemarin itu jurusan tata busana Ibu. Tata busana. Oh ya, itu kan jurusan yang bagus di sekolah kita. Oke. Kalau pastinya adik itu sebelum memilih jurusan itu kapan hari kan adik itu harus menyesuaikan dengan adik punya hobi. Pasti adiknya ini nih hobinya itu menjahit atau merancang pakaian begitu. Iya Bu, saya hobinya menjahit Ibu. Oh iya, pantas adik. Adik tuh tidak salah mengambil jurusan itu kemarin di SMK. Jadi kalau usul saran dari ibu, alangkah baiknya adik itu bisa mengambil jurusan yang sama yang seperti ini juga di uh, di universitas. Misalnya kan ada jurusan desainer atau jurusan apa. Adik bisa ambil di situ karena itu kan bisa disesuaikan dengan
bakat yang adik miliki atau hobi begitu. Minat bakatnya adik kan di situ, kayak minatnya lebih ke menjahit atau mendesainer pakaian. Jadi di sini menurut ibu alangkah baiknya adik tuh menyesuaikan, pilih jurusan yang di universitas nanti sesuaikan dengan apa yang adik minati atau apa yang menjadi hobi adik. Kalau sekarang kan kemarin adik juga kan masuk SMK, di mana di SMK ini kan ditentukan memang ya jurusan yang akan diambil. Nah, adik sudah bagus itu kemarin karena adik hobinya menjahit atau mendesainer, adik pilihnya di jurusan tata busana. Jadi menurut ibu tidak ada salahnya kalau misalnya adik juga mengambil jurusan tersebut di universitas atau di jenjang pendidikan berikutnya. Begitu adik. Tapi mana nyaman saja adik. Ini kan tergantung dari adik. Nah, di sini ibu hanya memfasilitasi supaya adik tuh bisa terarah memilih jurusannya begitu. Ya ibu, mungkin saya akan mengikuti saran ibu supaya nantinya sesuai dengan jurusan saya ibu. Iya. Oh iya. Kira-kira selama ini tuh yang membuat adiknya masalah belajar tuh hanya itu saja kah yang tentang karena terlalu bingung memilih jurusan makanya adik tuh tidak semangat dalam belajar. Iya ibu, saya itu sering mau ini ibu mau belajar untuk menjahit, tetapi saya itu masih bingung ibu. Nantinya kalau misalnya nanti saya pilih jurusan ini di bagian jahit gitu ibu, takutnya nanti ini pas pemilihan karir itu ini tidak ada peluang untuk kerja ibu. Oh iya, Maksudnya, memang setiap orang pasti punya masalah seperti itu adik. Tapi kita ini kan punya nasib yang masing-masing. Mungkin kan setahu ibu jurusan yang adik ayungi sekarang itu sudah terlalu bagus karena banyak dicari. Begitu. Kalau misalnya adik nanti tidak diterima di tempat pekerjaan lain, adik bisa membuka tempat jahit atau merancang pakaian orang pernikahan kan itu menurut ibu kan itu sudah menjadi basicnya adik. Jadi menurut ibu, adik tidak perlu takut kalau misalnya saya ambil jurusan itu nanti saya tidak dapat pekerjaan. Tidak seperti itu adik. Semuanya itu tergantung sama yang di atas. Karena misalnya Tuhan itu sudah memberikan kita itu kayak panggilan hidupnya kita itu masing-masing. Ada yang menjadi kontraktor, ada yang menjadi guru seperti ibu. Adik juga tidak menutup kemungkinan bisa menjadi desainer terkenal kan tidak ada yang tahu tuh adik. Jadi menurut ibu tekuni saja dulu, jalan lihat saja bagaimana ke depannya. Jangan menyerah dulu adik begitu. baik ibu, terima kasih atas. Iya, sama-sama. Saya gitu juga kalau menurut ibu. Kalau soal masalah belajar tadi, jangan terlalu terlalu merasa tertekan gitu, tidak boleh. Kalau misalnya adik sudah merasa pusing karena saking bingung memilih jurusan, adik bisa melakukan refreshing atau kemana-mana saja jalan-jalan supaya bisa tahu tuh, atau adik bisa searching di Google atau di internet bagaimana sih jurusan yang adik ambil saat ini, misalkan tadi desainer ke tata busana. Jadi adik bisa cari tahu dia tuh bagaimana peluang kerjanya bagus atau tidak. Kalau setahu ibu sih peluang kerjanya itu sangat bagus, malahan bagus sekali karena banyak diminati sekarang. Selain itu juga adik bisa tahu dia punya itu universitas yang bagus yang ada itunya itu di mana begitu, yang ada jurusan itu. Karena setahu ibu di di NTT jurusan itu belum ada. Kalau mungkin di Jawa itu terlalu banyak adik, di Jogja terlebih khusus itu sudah terlalu banyak. Jadi menurut ibu adik harus berusaha. Jangan terlalu pikir untuk dunia kerjanya nanti bagaimana, tidak boleh adik. Jalani saja dulu, tekuni apa yang sudah menjadi tanggung jawab dari adik. Itu saja dari ibu. Terima kasih banyak ibu, saya akan berusaha. Ya, baik. Setelah melakukan proses konseling bersama ibu, kira-kira apa yang adik rasakan? Merasa lega sih ibu. Ya. Kemudian
apakah ada niat begitu untuk terus menekuni jurusan yang adik ambil sekarang supaya nanti bisa lanjut ke universitas? Karena Ibu sudah memberikan saya saran dan solusi, saya akan berusaha dan saya akan tetap memilih jurusan saya dan saya akan tetap belajar, Ibu. Oke, baik, terima kasih adik. Adik perlu tahu bahwa sebenarnya adik itu beruntung karena tidak semua orang itu bersekolah, apalagi punya jurusan. Jadi menurut saya adik itu harus bersyukur. Nah, selain itu juga Ibu akan memantau perkembangan adik selama beberapa saat ke depan karena adik perlu tahu di sini Ibu itu hanya sebagai fasilitator yang akan membantu adik bisa keluar dari masalah yang adik alami. Tapi untuk selanjutnya itu adik yang bisa mengatur diri adik sendiri begitu. Sampai sini bisa mengerti adik? Ya Ibu, bisa Ibu. Ya, Ibu sangat berharap adik tidak bingung lagi memilih jurusan karena jurusan adik jalani sekarang itu sudah sangat bagus. Baik, karena waktu kita juga sudah mau sampai 30 menit, mungkin alangkah baiknya kita tutup dulu kegiatan konseling kita. Jadi di sini adik mungkin adik bisa sedikit menyimpulkan apa yang Ibu berikan penjelasan dari tadi supaya adik bisa ada niat begitu. Baik Ibu, tadi kan saya punya masalah itu bingung mau memilih jurusan Ibu. Jadi setelah saya mendengarkan solusi dari Ibu, bahwa saya akan berusaha untuk mencari informasi mengenai jurusan saya nanti yang akan saya pilih nanti supaya saya tetap pada jurusan tertentu. Dan saya juga akan berusaha belajar karena saat ini saya belum mengetahui apa yang harus saya ambil nanti pada saat jurusan nanti, pada saat saya masuk kuliah nanti. Mungkin begitu Ibu. Baik, terima kasih Adik Mia karena sudah ada niat begitu. Terima kasih Ibu sangat mengapresiasi kepada Adik. Jadi pertemuan kita sudah sampai di ujung waktu. Mungkin alangkah baiknya kita akhiri saja pertemuan kita. Mungkin sebelum kita akhiri, Ibu ingin memberikan kesepakatan waktu dulu. Apakah bisa kita bertemu lagi setelah beberapa waktu? Apakah adik punya waktu untuk bisa bertemu Ibu di ruangan virtual ini? Bisa Ibu, ada nanti. Oh ya, nanti Ibu akan hubungi adik secara pribadi lagi mengenai waktunya ya adik. Baik Ibu. Oke, baik. Sudah kalau begitu silakan kita keluar dari ruangan virtual ini. Terima kasih adik karena sudah mau mempercayakan Ibu sebagai konselor, sebagai pendengar adik. Jadi di sini Ibu mengucapkan terima kasih. Salve, selamat siang. Terima kasih. Ya, Bu, terima kasih banyak. Oke.